Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai farmakognosi mineral. Nah, sebelum kita membahas apa saja manfaat mineral untuk sediaan farmasi, kemudian apa saja manfaat mineral untuk tubuh kita. Nah, kita lebih baik mengenal terlebih dahulu gitu, mineral itu apa, kemudian jenis-jenisnya apa, kemudian fungsi-fungsi dari masing-masing mineral itu apa saja. Ya, kita pelajari di slide selanjutnya. Pada pembahasan kali ini, kita akan mengenal bagaimana pengelompokan mineral berdasarkan komponen penyusunnya, kemudian pemanfaatan mineral di bidang farmasi itu apa, kemudian apa saja contoh mineral dari tumbuhan dan pemanfaatannya itu apa saja. Mineral itu sendiri itu adalah zat padat yang tersusun dari senyawa kimia yang dibentuk secara alami oleh peristiwa-peristiwa anorganik yang memiliki penempatan atom secara beraturan dan juga memiliki sifat fisika kimia tertentu. Kemudian konteks ilmu terapannya itu mineral itu ada cabang ilmu mineralogi itu merupakan cabang ilmu geologi. Kemudian ada mineral nutrisi. Nah, itu ada di cabang ilmu yang mempelajari tentang manusia, kemudian juga tanaman. Kemudian ada juga mineral laut, itu nanti cabang-cabang ilmu terapan yang mempelajari apa saja gitu, sumber kekayaan dari laut. Adapun kebutuhan makhluk hidup itu sendiri itu adalah ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan juga mineral. Nah, mineral itu yang anorganik. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Adapun mineral itu sendiri itu terdiri dari mineral yang esensial dan juga non-esensial. Nah, yang non-esensial ini tentu saja belum diketahui perannya secara jelas, tapi kalau yang mineral esensial itu mempunyai peran penting gitu ya di dalam tubuh kita, di dalam tubuh makhluk hidup. Mineral non-esensial itu sendiri, nah nanti ini bisa juga dimanfaatkan, tapi fungsinya untuk makhluk hidup itu tidak atau belum diketahui perannya. Nah, mineral non-esensial itu adalah logam yang perannya dalam tubuh makhluk hidup itu belum diketahui dan kandungannya dalam jaringan itu sangat kecil. Bila kandungannya tinggi, itu dapat merusak organ tubuh makhluk hidup yang bersangkutan, di samping mengakibatkan keracunan. Misalnya, mineral yang non-esensial itu adalah timbal atau Pb, kemudian ada merkuri atau Hg, terus ada arsenik, ada kadmium, dan juga ada aluminium. Kemudian mineral atau logam esensial dalam tubuh, nah itu yang dia diperlukan dalam proses fisiologis makhluk hidup, yaitu untuk membantu kerja enzim dalam tubuh kita atau untuk pembentukan organ untuk proses metabolisme tubuh. Nah, logam ini atau mineral ini itu merupakan unsur nutrisi yang penting. Jadi kalau misalnya kalian kekurangan atau manusia kekurangan unsur ini itu dapat menyebabkan kelainan proses fisiologis atau yang disebut sebagai penyakit defisiensi mineral. Kemudian mineral esensial itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu adalah mineral makro dan juga mineral mikro. Kemudian kalau mineral makro itu diperlukan untuk membentuk komponen organ di dalam tubuh. Mineral makro itu diperlukan atau terdapat dalam jumlah yang relatif besar. Misalnya adalah kalsium, fosfor, kalium, natrium, klorida, dan juga magnesium itu banyak sekali jumlahnya di dalam tubuh kita. Dan dia juga diperlukan dari luar juga gitu untuk menambah mineral makro yang ada di dalam tubuh kita. Terus ada juga mineral mikro, yaitu mineral yang diperlukan dalam jumlah yang sangat sedikit dan umumnya itu terdapat dalam jaringan dengan konsentrasi yang sangat kecil. Itu misalnya zat besi, kemudian ada MO, CO, Zn, Mn, dan juga CO, I, dan juga iodium, dan juga Se, selenium. Nah,
Makanya kalau verum ini kenapa kok misalnya pada bayi dia itu masih memerlukan suplemen zat besi dari luar atau dari asupan makanannya ya karena banyak sekali kasus pada bayi yang mengalami defisiensi zat besi. Oleh karenanya biasanya zat besi ini pada balita, pada bayi itu masih tetap diperlukan asupannya dalam jumlah yang cukup banyak dari dari makanan atau dari multivitamin atau dari suplemen eksternal gitu eh, yang karena yang diperlukan saat bayi itu untuk perkembangan otaknya itu jumlah besinya itu cukup besar, tapi jumlah yang tersedia di dalam tubuh tuh konsentrasinya sangat kecil sehingga memerlukan suplemen atau verum dari atau sumber-sumber zat besi dari luar. Kemudian untuk mineral makro. Nah, mineral makro, mineral ini ditemukan dalam kelimpahan terbesar dalam makanan dan ditemukan dalam jumlah tertinggi di dalam tubuh. Itu misalnya ada Ca, P, Mg, dan juga K, Ca, dan juga Cl. Kemudian peran besar pembentukan dan struktur tulang itu untuk kalsium itu dia bagus untuk struktur tulang, untuk kontraksi otot, dan juga untuk pembekuan darah. Kemudian untuk Mg, magnesium itu untuk relaksasi otot, dan juga P merupakan bagian integral dari membran sel. Kemudian ada K, Na, dan Cl itu dibutuhkan untuk membentuk larutan elektrolit yang membasuh jaringan, kemudian juga menyeimbangkan jumlah air dalam sel dan plasma darah, dan juga penyangga darah untuk membantu menjaga keasaman darah itu tetap netral. Kemudian untuk mineral mikro atau trace element itu keberadaannya dalam tubuh itu sangat sedikit namun diperlukan dalam proses fisiologis. Nah, untuk CU itu bisa mengganggu kesehatan kalau misalnya apa namanya keberadaan dalam tubuhnya itu meningkat ya. Kalau misalnya meningkat bisa mengganggu kesehatan, bisa membuat keracunan. Tapi kalau eh, jumlahnya dalam tubuh itu defisiensi atau defisit itu bisa mengakibatkan anemia, kemudian pertumbuhan terhambat, kerusakan tulang dan juga depigmentasi. Kemudian ada yang namanya verum itu dia memproduksi sel darah merah. Kemudian ada CO itu untuk penyusunan vitamin B12 dan ada Zn atau zinc itu komponen penting pada struktur dan fungsi membran sel dan bisa sebagai antioksidan dan melindungi tubuh dari serangan lipid peroksidase. Kemudian seng itu juga berperan dalam sintesis dan transkripsi protein, yaitu dalam regulasi gen. Kemudian ada yang namanya iodin, itu diperlukan untuk tubuh untuk membentuk tiroksin, suatu hormon dalam kelenjar tiroid. Nah, tiroksin itu merupakan hormon utama yang dikeluarkan oleh kelenjar tiroid. Kemudian mineral di dalam tubuh itu ada yang makro dan juga yang mikro. Ini yang diperlukan oleh tubuh. Yang makro ada kalsium, fosfor, ada kemudian yang mikro ada iron, ada zinc. Nah, kunci kunci dari nutrisi mineral yang balance atau yang seimbang itu adalah mineral itu tidak boleh dimakan dalam jumlah yang melebihi jumlah normalnya atau melebihi kebutuhan normalnya karena beberapa mineral itu bersifat toksik itu dalam jumlah yang berlebihan. Beberapa mineral itu saat ditelan dalam jumlah yang berlebihan itu bisa mengindus defisiensi dari mineral yang lain gitu. Jadi bisa menyebabkan defisiensi dari mineral yang lain. Misalnya kalau misalnya kelebihan natrium itu bisa menyebabkan banyak kehilangan kalsium. Nah, tubuh itu juga membutuhkan mineral yang nutrisius ya, mineral yang bernutrisi. Jadi kalau misalnya defisiensi dari beberapa mineral tersebut itu harus dihindari dengan makanan yang cukup atau dengan suplemen yang cukup. Kemudian kalau mineral laut atau marine pharmacognosy itu dia ditemukan sebagai endapan mineral dari berbagai jenis endapan terestrial atau endapan fosil
yang berasal dari geologi di laut dan juga di dasar laut. Beberapa obat penting itu yang berasal dari mineral laut yang digali dari kekayaan laut itu ada yang namanya kaolin. Nah, kaolin itu dia sumbernya adalah dari deposit feldspar. Nah, itu digunakan untuk gastrik ya. Jadi kaolin itu untuk menghentikan diare. Jadi ada kaolin, ada pektin. Nah, itu digunakan untuk menghentikan diare. Kemudian ada asbestos, obat yang berasal obat yang asbestos ini dia sumbernya adalah hornblende. Nah, ini untuk filter bakteri. Jadi digunakan untuk filter bakteri. Kemudian ada talek itu berasal dari soapstone. Jadi berasal dari selitite. Nah, itu digunakan juga sebagai bahan filtrasi. Kemudian ada juga bentonite, kemudian ada juga kalamin, kalamin yang kita temukan. Nah, itu dia berasal dari hemimorphic itu yang ada endapan fosil yang ada di laut. Nah, itu bisa digunakan sebagai bahan kosmetik dan yang lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai mineral esensial berupa kalsium. Dia fungsi utamanya itu untuk tulang dan gigi dan juga untuk kontraksi otot dan untuk pembekuan darah. Nah, asupan adekuatnya untuk remaja dan dewasa itu bisa 1000 sampai 1300 mg per hari. Kemudian toksisitas pada kalsium itu jarang terjadi. Nah, tingkat asupan atas yang dapat ditoleransi itu ditetapkan pada 2500 mg itu untuk usia 1 tahun ke atas. Nah, adapun kekurangan dari kalsium itu dapat menyebabkan pertumbuhan terhambat pada anak-anak dan bisa menyebabkan osteoporosis pada orang dewasa. Sumbernya adalah produk susu, almond, kemudian ada tahu, biji wijen, sayuran, dan juga kacang-kacangan. Adapun bentuk di dalam tubuhnya itu adalah berupa ion kalsium bebas dalam darah dan juga hidroksi apatit di dalam tulang. Kemudian untuk fosfor itu fungsi utamanya itu adalah memperkuat tulang. Kemudian dalam membran sel, dalam DNA itu dia bisa menjaga keseimbangan asam basa dan juga bisa dibutuhkan untuk transfer energi. Adapun asupan yang adekuatnya untuk orang dewasa dan remaja itu adalah 700 mg per hari. Kemudian tingkat asupan atas yang dapat ditoleransi itu ditetapkan 3 hingga 4 gram untuk usia 1 tahun ke atas. Kemudian untuk sumbernya itu banyak ditemukan di semua makanan dan bentuk di dalam tubuhnya itu dia sebagai ion fosfor bebas dalam darah, kemudian dalam bentuk fosfolipid dan juga hidroksi apatit di dalam tulang. Untuk magnesium itu dia fungsi utama untuk memperkuat tulang, kemudian untuk meningkatkan relaksasi otot juga dan juga digunakan untuk menstabilkan ATP. Asupan yang adekuat itu untuk orang dewasa itu bisa 300 mg sampai 420 mg per hari. Dan sumbernya itu juga banyak dari kacang-kacangan, kemudian ada sayuran berdaun hijau dan juga biji-bijian. Kemudian bentuk di dalam tubuhnya itu kalau magnesium itu di tulang itu terikat pada protein dan juga melekat pada ATP dan juga dia berfungsi sebagai magnesium yang terionisasi atau Mg2+. Kemudian untuk natrium itu fungsi utamanya adalah menjaga tekanan darah dan juga keseimbangan cairan. Kemudian juga membantu kontraksi otot dan membantu transmisi impuls saraf. Kemudian asupan yang memadai untuk orang dewasa dan anak-anak itu berkisar antara 1 sampai 1,5 gram per hari. Kemudian sumber natrium yang sehat itu jadi ada dua sumber yang sehat dan juga ada yang sumber yang tidak sehat. Nah, sumber yang sehat itu adalah dari buah, dari sayuran, biji-bijian utuh dan kacang-kacangan yang tidak diolah. Tapi kalau sumber yang tidak sehat itu biasanya berasal dari makanan olahan yang sering kali mengandung natrium yang terlalu banyak. Itu misalnya sosis-sosisan. Nah, itu kan biasanya asin ya. Jadi kadar natriumnya itu sudah yang difortifikasi dalam jumlah yang banyak. Kemudian bentuk natrium di dalam tubuh itu adalah ion natrium bebas dan juga terikat pada klorida.
Nah, sekarang kita akan membahas klorida atau Cl. Nah, dia fungsi utamanya itu menjaga tekanan darah dan juga keseimbangan cairan. Adapun persyaratan minimalnya itu adalah 750 mg per hari. Asupan yang berlebihan itu dapat meningkatkan resiko tekanan darah tinggi kalau klorida itu. Kemudian ada juga sumber yang tidak sehat, itu adalah makanan olahan yang seringkali terlalu banyak natrium dan juga klorida. Kemudian fungsi utama, kemudian bentuk di dalam tubuhnya itu dia terikat pada natrium sebagai garam atau hidrogen sebagai asam klorida. Jadi NaCl itu ya adalah pasangan yang terbentuk itu sebagai atau terikat saling terikat sebagai bentuk garam. Kemudian untuk kalium, nah ini juga fungsi utamanya dia bisa menjaga potensi membran sel dan dia dibutuhkan untuk produksi energi dan digunakan sebagai penyangga asam. Asupan yang memadai dari kalium itu adalah 4,7 gram setiap hari untuk orang dewasa. Adapun toksisitasnya itu dia tidak ditemukan kalium dalam makanan dan keracunan dari overdosis suplemen itu mungkin bisa terjadi. Jadi hati-hati kalau misalnya kita sebagai farmasis itu memberikan suplemen kalium karena kalau overdosis kalium itu nanti bisa mengakibatkan fungsi tubuh yang tidak normal. Kemudian potensi kalium maksimum itu per tablet telah ditetapkan pada 99 mg untuk suplemen. Sumber sehatnya itu adalah buah dan sayuran yang belum diolah dan juga sumber tidak sehatnya itu adalah untuk makanan olahan yang sering kali mengandung terlalu banyak natrium dan terlalu sedikit kalium. Bentuk di dalam tubuhnya itu adalah ion kalium yang bebas di dalam sel dan juga di dalam enzim pirufat kinase. Kemudian ada juga mineral esensial lain yaitu sulfur. Jadi fungsi utamanya dia dibutuhkan untuk antioksidan glutathione, bagian koenzim A dan juga bagian dari donor metil same. Kemudian untuk sumbernya itu makanan dengan asam amino yang mengandung sulfur atau metionin dan sistein. Kemudian ada bawang merah, bawang putih, kubis dan juga kubis Brussels. Kemudian bentuk di dalam tubuhnya, kalau sulfur itu bisa ditemukan di glutathione, kemudian di koenzim A, kemudian di metionin, sistein, dan juga same. Nah, kalau yang trace minerals atau yang mineral mikro, itu penyerapan mineral mikro dalam tubuh itu tidak besar atau sedikit, namun dia berperan besar bagi tubuh. Jadi hanya sekitar 1% kromium makanan yang diserap dan hanya sekitar 10% zat besi yang diserap. Jadi sebaliknya hampir semua makanan kobalt, molibdenum dan yodium itu dapat diserap. Besi, mangan, dan kromium itu menggunakan transferin untuk transportasi dalam plasma darah. Kemudian albumin, protein plasma lain, nah itu digunakan untuk mengangkut fluorida, seng, dan juga trace mineral yang lain yaitu kobalt. Kemudian kesehatan yang sempurna itu tidak mungkin terjadi tanpa jumlah yang tepat dari trace mineral ini, terutama zat besi ini ya. Jadi zat besi jangan sampai orang dewasa, bayi maupun remaja itu kekurangan zat besi ini karena ini bahan yang bagus untuk pembentukan sel darah merah juga dan kalau pada bayi balita itu bahan yang bagus untuk pembentukan sel-sel otak. Kemudian untuk trace mineral itu untuk zat besi itu fungsinya dia membentuk hemoglobin dan juga mioglobin dan juga bagian dari susunan enzim. Sumbernya itu banyak ya, bisa berasal dari telur, tanah, kemudian ada makanan hijau dan juga butiran dan juga dari injeksi besi atau FeSO4. Kemudian untuk tembaga atau cuprum itu fungsinya adalah eritropoiesis, kemudian bisa untuk susunan koenzim, fungsi jantung yang baik, pigmentasi bulu dan juga reproduksi. Kemudian untuk sumbernya itu bisa dari bahan makanan atau CuSO4 yang ditambahkan pada garam. Kemudian untuk iodin, dia fungsinya untuk membentuk hormon trioksin sebagai komponen esensial tiroksin dan juga maksudnya ini adalah hormon tiroksin ya,
sebagai komponen esensial tiroksin dan kelenjar tiroksin. Kemudian untuk sumbernya itu adalah garam beriodin, misalnya dari kalium iodida pada garam dan juga minyak ikan. Adapun kobalt itu sendiri itu adalah bagian dari vitamin B12 dan sumbernya untuk pelet kobalt, kemudian setengah ppm garam kobalt itu ditambahkan pada ransum, itu bisa berfungsi sebagai injeksi vitamin B12 untuk menghilangkan defisiensi kobalt. Kemudian ada juga zinc, fungsinya adalah untuk karbonik anhidrase. Jadi zinc oksida itu bisa ditambahkan pada ransum pakan hijauan. Kemudian mineral mikro yang lain itu adalah mangan, misalnya dia dibutuhkan dalam beberapa sistem di tubuh seperti fungsi otak, sistem saraf dan juga banyak sistem enzim. Ada juga fluor, itu manfaatnya tuh untuk mencegah kerusakan gigi. Kemudian untuk kromium itu bisa meningkatkan sensitivitas insulin contohnya. Terus ada MO juga itu yang fungsinya untuk aktivasi beberapa enzim. Nah, salah satunya adalah enzim aldehid yang membantu dalam pemecahan oksidase, tapi kalau jumlah yang berlebihan itu dapat menjadi racun bagi tubuh. Kemudian ada juga selenium, itu adalah mineral mikro yang memainkan perannya pada fungsi kognitif, sistem imun, kemudian bisa menjaga kesuburan pada pria dan wanita, dan metabolisme hormon tiroid dan lain-lain. Nah, ini adalah mineral esensial atau nutrisi dalam tanaman. Kalau mineral esensial atau nutrisi dalam tanaman itu ada yang makronutrien dan juga mikronutrien. Nah, mikronutrien itu salah satunya adalah besi, sama kemudian makronutriennya adalah nitrogen, fosfor, kalium ini yang banyak, sulfur ini yang banyak terdapat di dalam tanaman. Kemudian untuk metode analisis mineral itu sendiri, itu ada metode analisis kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, ini Ibu cuma menyinggung sedikit karena nanti metodenya itu akan lebih dijelaskan di kimia analisis ya. Ya, kalau yang kualitatif itu untuk mengetahui ada tidaknya logam dalam sampel dan alat analisisnya dan kuantitatif itu untuk mengetahui kandungan logam dalam sampelnya itu berapa, misalnya berapa mikrogram, berapa miligram. Nah, alat analisisnya itu adalah dengan SSA atau spektrofotometri serapan atom, itu dengan sistem atomisasi dan juga kalorimetri. Kemudian bahan yang dianalisis itu ada bahan nabati, ada bahan hewani dan juga bahan air dan juga sedimen. Itu misalnya air minum, air laut dan juga endapan laut. Jadi ini ya cara menganalisis mineral. Oke, sekian dulu kuliah dari Ibu. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum.